Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya Mau'idhah Hasanah dan doa. Kepada beliau Habib Abu Bakar bin Aqil kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kula tingali do lemes sedaya, kirang semangat. Jawab salam niku hukumipun wajib. Oke. Kita ulangi sing semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukru lillah ala jami'i ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Ingkang kula hormati Bapak Ketua BPWNU Banat NU Nahdlatul Ulama Kudus, Bapak Kepala Sekolah MTS, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah MTS NU Banat Kudus lan sedaya guru-guru ingkang hadir di siang hari ini. Mudah-mudahan duduknya kita bersama-sama di siang hari ini memberikan manfaat di dunia dan manfaat di akhirat, dan juga mudah-mudahan para santriwati daripada MTS Banat NU Kudus diberikan ilmu yang bermanfaat, manfaat di dunia dan manfaat di akhirat, dan juga mudah-mudahan orang tuanya yang masih hidup diberikan panjang umur, guru-gurunya diberikan panjang umur, sehat walafiat fi ta'atillah, dan juga mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah lapangkan kuburnya, dan juga mudah-mudahan seluruh virus-virus yang ada di Indonesia niki segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita semuanya bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, niki dalam rangka pelepasan putri daripada MTS Banat NU Kudus, yang mana anak-anak di usia zaman seperti ini, SMP, MTS, MA, bahkan sampai mahasiswa nanti, niku masa-masa remaja yang mana kathah mereka niku tasih butuh bimbingan. Namun alhamdulillah di Indonesia niki, teng Kudus niki kathah guru-guru
yang mana insya Allah selalu membimbing anak-anak didiknya sehingga bisa berprestasi, sehingga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mana nantinya ilmu tersebut akan menjadikan bekal dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cuman di usia remaja niku biasane masih mereka niku di dalam usia yang labil alias berubah-ubah. Mereka niku butuh satu orang yang bisa dicontoh. Mereka niku butuh contoh yang bisa mereka tiru. Karena mereka zaman sekarang niku sing kathah nyekeli HP, akhiripun sing diidolani niku tengah HP. Nggih, kalau perempuan-perempuan deh ningali HP sing didelok ya HP sing dicintai nggih HP ini. Idola mereka bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan tokoh-tokoh yang bahkan boten sanggeng Islam. Maka dari itu hendaknya bagi kita ajarkan kepada anak didik kita supaya mereka mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira anak-anak MTS Banat NU niki sing diidolakan Kanjeng Nabi napa sinten? Kanjeng Nabi napa HP-ne? Kanjeng Nabi napa artis-artis? Sing kathah malah artis. Alhamdulillah. Niki enten sing kuning warnane oranye, enten sing warnane putih. Mudah-mudahan karena katanya sekarang zona Kudus sudah berubah oranye. Mudah-mudahan berubah lagi menjadi putih. Amin ya rabbal alamin. Umur zaman sekarang niku anak masa remaja niku mereka butuh idola yang mereka ikuti. Kalau yang diikuti dari HP, dari TV, ya sing ngikuti nggih para artis. Yang mana mereka bahkan bukan dari golongan Islam. Maka dari itu ajarkan kepada anak kita supaya anak kula lan panjenengan sedaya niki khususnya anak-anak MTS Banat NU niki sing diidolani nggih Kanjeng Nabi. Maka dari itu di ngaji kula di siang hari ini mari kita kenalkan diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sinten sih Kanjeng Nabi niku? Kira-kira kita ini sudah kenal napa mboten kalih Kanjeng Nabi? Sampun kenal napa dereng, Bu? Adik-adiknya sudah kenal sama Kanjeng Nabi napa dereng? Lu cinta kali Kanjeng Nabi? Cinta? Berarti nek cinta niku kan kenal. Nggih, istilah niku tak kenal maka tak sayang. Nggih, berarti jenengan kenal kali Kanjeng Nabi. Kenal apa mboten? Kenal? Kenal temudi? Alhamdulillah. Dengan duduknya kita bersama-sama di ngaji sore di siang hari ini kita bersama-sama belajar mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten sih Kanjeng Nabi? Kok sampai para muslimin niku apalagi di zaman para sahabat mereka niku bukan hanya memberikan hartanya untuk Kanjeng Nabi, bahkan nyawanya juga diberikan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi niku basyarun lakal basyar. Manusia cuman tidak seperti manusia. Manusia sama dengan kita.
Cuman dia adalah manusia yang paling istimewa. Ibarat batu, kalau Kanjeng Nabi niku batu yang terbuat daripada berlian, kita terbuat daripada batu kali. Bahkan Kanjeng Nabi niku sebelum kelahirannya niku sudah disebut-sebut oleh para anbiya wal mursalin sebelumnya. Bahkan mereka di dalam kitab-kitabnya, kitab-kitab para anbiya wal mursalin sebelum zaman Kanjeng Nabi, niku isine mensifatkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi wajahnya, akhlaknya, semuanya disifatkan. Bahkan di dalam kitab-kitab mereka niku saking detailnya sifat-sifatnya Kanjeng Nabi, seakan-akan seorang ayah mensifatkan kepada anaknya. Jadi sebelum Kanjeng Nabi lahir sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di pintu-pintu surga disandingkan nama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam tidak diterima taubatnya kecuali setelah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari api yang sangat besar karena di dalam diri sulbi Nabi Ibrahim ada cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu luar biasanya Kanjeng Nabi. Bahkan di zaman jahiliyah, ngertos zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Jahiliyah niku artinipun jahil. Jahil niku artinya bodoh. Apa di zaman sebelum Kanjeng Nabi niku zaman jahiliyah niku tiang bodoh sedaya? Mboten. Bahkan mereka niku para ahli-ahli semuanya. Ilmunya luar biasa. Bahkan di zaman dahulu ada satu ilmu yang mana ilmu tersebut sekarang tidak ada yang bisa mempelajari. Contoh, namanya ilmu tatabu'il athar. Ilmu tentang jejak kaki. Kira-kira enten tembutan teng sekolah ilmu belajar mempelajari jejak kaki. Enten. Di universitas manapun jenengan tidak akan dapatkan. Di zaman jahiliyah ada. Ilmu jejak kaki ini dengan melihat jejak kaki seseorang, dia akan tahu ini jejak kaki orang tingginya berapa, beratnya berapa kilo, kemudian dia sudah jalan berapa radius meter, sudah tahu. Niku ilmu tatabu'il athar. Ilmu tentang jejak kaki. Di zaman jahiliyah itu ada. Mereka mempelajari. Bahkan ketika Kanjeng Nabi niku lari dikejar oleh para kaum kafir Quraisy, mereka niku menyewa orang ahli tatabu'il athar. Sampai Kanjeng Nabi bersembunyi di dalam gua. Kemudian mereka menyusul sampai ke luar gua. Jejaknya ada di luar gua tersebut. Ilmu tatabu'il athar tadi mengatakan ini Muhammad kalau enggak di dalam ya ditelan bumi, kalau enggak naik ke langit sudah. Ini tujuan terakhirnya sudah gua ini. Cuman bagaimana Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman perlu bentengnya Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan benteng kepada Kanjeng Nabi apa? Laba-laba diperintahkan membuat rumah, kemudian burung merpati diperintahkan hinggap di atas gua. Cuman dengan hal yang remeh, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku ilmu tatabu'il athar di zaman jahiliyah sudah ada. Bahkan mereka niku para kaum jahiliyah saking takutnya kepada Kanjeng Nabi. Bukan mereka itu takut karena mau dipukul, mboten.
Mereka tahu Kanjeng Nabi niku bener. Cuman karena gengsi. Lah niki hati-hati. Nggih. Di dalam belajar jangan pernah gengsi. Jangan pernah menyombongkan diri. Para kaum kafir Quraisy, Abu Jahal khususnya, dia itu tahu Kanjeng Nabi bener. Ditanya sama temannya, wahai Abu Jahal, kira-kira Muhammad niku bener napa mboten sih? Dijawab apa jawaban Abu Jahal? Kalau secara ucapan dia sehari-hari, dia nggak pernah bohong sama sekali. Berarti benar, iya benar. Cuman kalau saya ikuti Muhammad, nanti saya takut kaum saya nggak mau jadikan saya pemimpin lagi. Yang dijadikan pemimpin nanti Muhammad, saya nggak mau. Loh, gara-gara gengsi. Bahkan mereka niku tahu saking takutnya ketemu Kanjeng Nabi, kalau ada orang-orang yang sahabatnya atau kerabatnya dari luar kota Mekah mau masuk kota Mekah, niku sudah diperingati. Kamu hati-hati. Kalau ketemu sama namanya Muhammad, jangan ngomong dengan dia. Langsung tinggalkan. Lihat jangan. Karena mereka tahu kalau dia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbincang-bincang dengan Rasulullah, dia otomatis langsung masuk Islam. Sampai mereka niku ketika masuk kota Mekah dikasih tahu, jangan kamu dekat-dekat dengan Muhammad. Nutup kupingnya ditutup, selama masuk kota Mekah tidak pernah dibuka sama sekali. Sampai satu ketika dia berada di depan Ka'bah, ketika ditutup telinganya, Kanjeng Nabi di situ juga. Ketika itu Kanjeng Nabi lagi membaca ayat Al-Quran. Ternyata terngiang sedikit saja. Merasa takjub dengan ayat Al-Quran. Dibuka kupingnya, kemudian terdengar suara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lantunan ayat-ayatnya yang beliau lantunkan. Langsung otomatis masuk Islam. Kanjeng Nabi tidak memaksa dia untuk masuk Islam dan tidak memerintahkan dia masuk Islam, langsung otomatis. Begitu luar biasa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka niku kalau mau menghina Kanjeng Nabi, mereka niku bingung. Iki sing dina apa? Ora ana kurange, ora ana eleke blas. Nggih, ora tahu ngrasani. Bahkan mereka niku saking bingungnya, mereka itu kalau di dalam kitab, kalau mau menghina Kanjeng Nabi, cuma dua. Antara orang gila, kalau enggak penyihir. Udah itu aja. Lainnya enggak ada sama sekali. Bahkan mereka kalau mau menitipkan uangnya, harta berharganya, niku dititipke kali Kanjeng Nabi. Lu padahal musuhnya nggih Kanjeng Nabi. Kira-kira masuk akal napa mboten? Sing edan sapa? Masa ada orang mau memberikan hartanya yang berharga ataupun uangnya yang berharga kepada orang gila? Masuk akal? Gak masuk akal. Bahkan mereka niku pernah satu kali para kaum kafir Quraisy niku menyewa. Kalau zaman dahulu niku kalau mau menjelekkan seseorang niku nyewa penyair. Satu penyair disewa untuk menjatuhkan fulan contohnya. Disewa. Bayar. Di syair orang tersebut diberikan syair menghina asalnya dia kedudukannya tinggi bisa langsung jatuh. Karena daripada syair tersebut. Kalau zaman sekarang namanya media. Dengan syair bisa jatuh orang. Dengan syair asale wong gantengnya kayak apa? Kena syair tersebut langsung dadi elek. Pandangan orang langsung jadi jelek. Niku zaman jahiliyah sudah ada.
Lah mereka menyewa satu penyair yang ada di luar kota Mekah, penyair handal, tidak pernah kalah sama sekali. Niku mau nyewa untuk menghina Kanjeng Nabi. Lu saking nemennya niki, bencinya dengan Rasulullah. Nyewa. Ya sudah gini, kalau kamu mau nyewa saya, syaratnya saya mau ketemu dengan dia. Saya badhe ketemu kali Muhammad. Orang-orang kafir Quraisy, lu ojo ketemu. Bahaya iki lek ketemu. Tidak boleh ketemu. Ya sudah, saya mau ngelihat wajahnya saja. Wajahnya Kanjeng Nabi begitu luar biasa. Ketampanannya tiada duanya. Tidak mau mereka. Sudah gini saja, kamu boleh lihat cuman sekilas. Setelah itu nanti kamu berikan syairnya kepada saya akan hina Muhammad. Akhirnya ditunggu di depan Ka'bah. Para kaum kafir Quraisy berkerumun, bersiap-siap untuk memberikan syair tersebut kepada Kanjeng Nabi. Si penyair tersebut tanya, yang mana Muhammad? Ini Muhammad. Bukan ini Muhammad. Ada orang lewat lagi. Ini Muhammad. Bukan ini. Begitu lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tersebut tidak berucap sama sekali. Matanya langsung merunduk, menangis. Ketika sudah lewat Nabi Muhammad, orang tersebut ditanya, mana syairnya? Ayo, berikan syair hinaan untuk dia. Saya akan ucapkan di depan dia. Jawaban orang tersebut, bagaimana saya mau menghina orang yang begitu luar biasanya. Dari segi ketampanannya luar biasa. Akhirnya pun boten memberikan syair hinaan. Malah memberikan syair pujian untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup ningali Kanjeng Nabi. Dan ini luar biasa. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menyaksikan secara langsung ataupun secara mimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira purun mimpi Kanjeng Nabi napa mboten? Purun, Bu. Adik-adik pengen mimpi Kanjeng Nabi napa mboten? Kira-kira nek dikon milih mimpi Kanjeng Nabi napa mimpi kale artis BTS pilih pundi? Pilih pundi? Milih Kanjeng Nabi? Kemenan ta ora? Kanjeng Nabi niku luar biasa. Barang siapa disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Barang siapa yang melihatku secara mimpi, niscaya dia akan melihat saya secara langsung. Maka dari itu, kalau orang bisa bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi, udah alamat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa husnul khatimah? Karena nanti ketika dia di akhir hayatnya yang membimbing langsung 2 kalimat syahadat adalah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki untuk bermimpi Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, dari sisi akhlaki pun Kanjeng Nabi, tiada duanya. Akhlaknya Kanjeng Nabi ini luar biasa. Bukan hanya kepada yang tua saja, bahkan kepada yang lebih muda. Kanjeng Nabi akhlaknya luar biasa. Maka dari itu patut Kanjeng Nabi itu kita jadikan idola. Pernah satu kali Kanjeng Nabi ini berangkat teng pasar. Lu Kanjeng Nabi nggih berangkat teng pasar, Bu. Nggih, temen iki sing berangkat teng pasar bapake napa ibuke? Bapake. Bapake turu ngorok. Bapak ngeterke bariku mulai ditinggal tuh. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi itu berangkat ke pasar. Berangkat ke pasar mau badai belanja. Oke.
belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Berangkat Kanjeng Nabi. Sampai di depan pasar ada ibu-ibu lagi kebingungan, noleh kanan, noleh kiri, noleh kanan, noleh kiri, kebingungan. Didatangi sama Kanjeng Nabi. Bu, jenengan kok noleh kanan, noleh kiri, kok wong bingung kenapa? Enten apa, Bu? Si ibu tersebut tidak tahu kalau yang diajak ngomong, yang ngajak ngomong itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngeten loh Mas, niki saya itu diperintahkan belanja oleh tuan saya. Dia itu budak ketika itu, zaman perbudakan. Saya ini diperintahkan belanja oleh tuan saya. Cuman saya berangkat nang mriki tak doleki duite ora ono. Tadi saya berangkat itu bawa duit. Kok tiba-tiba sampai depan pasar, saya cek uangnya enggak ada, hilang. Pinten sing hilang, Bu? Berapa yang hilang, Bu? 2 dinar. Mungkin zaman sekarang, ibarat zaman sekarang niku yang hilang 200.000. Kira-kira jenengan bantu napa mboten, Bu? Rak sudi. Ora kenal sapa kuwe? Kanjeng Nabi mboten. Uangnya Kanjeng Nabi pas ketika itu juga 200.000. 2 dinar juga. Diberikan sama Kanjeng Nabi. Pun jenengan mboten usah bingung malih, Bu, niki tak paringi duit. Supaya nanti tuan jenengan bisa makan untuk berbelanja. Belanja ibu tersebut. Pulang dari belanja, keluar pasar, Kanjeng Nabi masih di situ. Keluar dari pasar, bingung malih, noleh kanan, noleh kiri malih. Enten apa, Bu? Kok bingung malih jenengan? Lah ini kan saya sudah belanja, sudah jenengan kasih. Saya takut kalau mau pulang. Nanti kalau pulang telat saya ini dimarahin sama tuan saya. Ya sudah, Bu. Jenengan saya antar pulang, nanti saya minta maafkan jenengan kepada tuannya jenengan. Duh, akhlaknya Kanjeng Nabi luar biasa. Kepada budak aja seperti itu. Diantarkan. Pun di dalam ibu, oh caket meriki. Deket sini. Jalan. Ternyata keluar kota rumahnya. Ibarat teng Kudus, rumah belanjanya di Kudus, rumahnya teng Jeporo. Melaku. Jalan Kanjeng Nabi perlunya untuk minta maaf saja. Ketika sampai ke rumah tuan tersebut, diketuk pintunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketika diketuk lagi, Assalamualaikum. Sahabat yang punya rumah ternyata sahabat. Jawab salamnya pelan-pelan. Waalaikumsalam. Sampai Kanjeng Nabi salam ketiga baru dibukakan. Disambut Kanjeng Nabi Muhammad SAW oleh si tuan tersebut, yaitu sahabatnya sendiri, sambil ditanya, ya Rasul, kamu jauh-jauh dari kota Mekah ke sini dalam rangka apa? Saya kerawuan jenengan niki bodoh kangge kula. Niki kula bodoh. Maka Rasulullah menjawab, wahai sahabatku, wahai fulan, saya datang ke sini cuman tujuan saya satu, saya mau minta maafkan ini budak supaya jenengan tidak marahi lagi kalau telat pulang belanja. Sahabat tersebut, ya Rasul, kamu jauh-jauh dari kota Mekah sampai ke sini, tujuan kamu untuk minta maaf si budak niki. Enggak. Saksikanlah ya Rasul bahwasanya budak niki saya bebaskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhlakipun Kanjeng Nabi luar biasa. Kalau kita bahas di sekarang niki akhlakipun Kanjeng Nabi, bagaimana sifatnya Kanjeng Nabi tidak akan selesai. Sampai dalu ora bakal mari. Karena begitu luar biasa, begitu banyaknya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bahkan kepada anak yang masih kecil saja. Kanjeng Nabi ini akhlaknya luar biasa. Ada satu sahabat namanya pun Anas bin Malik. Anas bin Malik niku zamannya Kanjeng Nabi niku jadi pembantunya Rasulullah. Yang bagian bantu untuk keperluannya Kanjeng Nabi. Ketika itu umurnya masih kecil. Masih sekitar 10 tahun. Diperintah sama Kanjeng Nabi untuk membeli sesuatu. Namanya anak tiang alit. Berangkat. Ketika berangkat, di tengah-tengah perjalanan enten tiang dulinan, anak-anak kecil juga main. Akhirnya ikut main. Si Anas bin Malik niki lupa dengan perintahnya Kanjeng Nabi. Ditunggu sama Kanjeng Nabi niki Anas bin Malik. Kok ora teko-teko, gak datang-datang. Berangkat Kanjeng Nabi ke tempat tujuan tersebut. Ketika tengah perjalanan ningali Anas bin Malik niki masih mainan bersama dengan anak-anak kecil yang lain. Kanjeng Nabi memarahi dia, mboten. Nah, kalau kita kan anak kita diperintah untuk belanja, untuk beli-beli sesuatu, ditinggal gawe dulinan, ngamuk. Kanjeng Nabi akhlaknya mboten. Ketika itu di belakangi Anas bin Malik tersebut, kemudian ditutup matanya oleh Kanjeng Nabi sambil berkata, ayo sapa saya. Anas bin Malik tahu ketika ditutup matanya yang keluar bau wangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Anas bin Malik meminta maaf, ya Rasul, maafkan saya. Saya ini tadi sudah mau berangkat, cuman ada mainan, akhirnya saya ikut main. Lupa dengan perintah kamu. Kanjeng Nabi tidak marah sedikit pun. Begitu luar biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kekurangan bagi kita itu juga kelebihan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya kekurangan bagi kita, kelebihan bagi Kanjeng Nabi. 1, keringat. Mriki enten sing keringete wangi. Enten, Bu. Sing keringete wangi angkat tangan coba. Ora ono. Jenengan ngertos David Beckham. Pemain bal niku enten namine pemain bal David Beckham. David Beckham niku wis sugih, ganteng. Kemudian terkenalnya luar biasa. Duitnya ora ono serine blas. Datang ke Indonesia ketika itu. Datang ke Indonesia bal-balan kali timnas Indonesia. Lho niki cerita bener. Bal-balan kali timnas Indonesia, kemudian si Andik Firmansyah, enten pemain timnas namanya pun Andik Firmansyah. Ngertos? Tiangnya alit wong Surabaya. Dijegal, kemudian selesai pertandingan minta maaf. Sebagai gantinya tukaran baju. Wah, senengi luar biasa. Ketika ditanya oleh reporter, bagaimana kesan Anda bertukar baju dengan David Beckham? Nggone ganteng, sugih, terkenal. Apa jawaban Andi? Ternyata keringetnya David Beckham juga bau. Lho niki wonge sugih ra mekakat. Keringete tesih mampu. Tapi tidak bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keringetipun Kanjeng Nabi niku disifatkan oleh para sahabat niku luweh wangi daripada minyak misik. Bahkan Kanjeng Nabi niku kalau duduk di satu tempat, di satu ruangan, kemudian Kanjeng Nabi pulang dari ruangan tersebut, keluar dari ruangan tersebut, bau wangi ini pun Kanjeng Nabi niku 3 hari 3 malam tidak hilang. Kalah minyakmu. Minyak jenengan kuat pirang jambu. Jam hilang. Keringetipun Kanjeng Nabi 3 hari niku masih bau wangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niku luar biasa. Bahkan kekurangan bagi kita, kelebihan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita ajarkan kepada anak kita mengidolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, kepada putri-putri MTS Banat NU Kudus, jangan pernah pesan saya yang kedua,
yaitu jangan pernah sekali-kali membantah perintah daripada kedua orang tua dan juga membantah perintah daripada guru-guru kalian. Oke, karena kesuksesan seorang manusia niku tergantung bagaimana dia ketika kepada kedua orang tuanya. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak pernah melawan kepada gurunya, niscaya dia akan mendapatkan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu pesan saya, jangan sampai durhaka melawan sedikit pun kepada kedua orang tua yang ada di rumah maupun guru-guru kita semuanya. Oke? Alhamdulillah. Karena perintah orang kalau berani durhaka kepada kedua orang tuanya, melawan perintah daripada kedua orang tuanya, dawuhipun Kanjeng Nabi, sesungguhnya dia nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di akhirat nanti, akan tetapi dia juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala selama di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Kalau semua dosa-dosa kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ketika di akhirat. Akan tetapi kalau khususnya dosa daripada durhaka kepada kedua orang tua, azabnya pun double. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu jangan pernah melawan kedua orang tua kita. Oke, karena orang tua kita niku yang melahirkan kita. Anak niku kathah zaman sakniki niku sing berani melawan perintah daripada kedua orang tua. Padahal orang tuanya niku mati-matian membela mereka. Bahkan ketika anaknya sakit, anak ketika sakit niku ibu pasti berdoa, ya Allah, mbok kula mawon sing lara. Kira-kira enten mboten anak ketika melihat ibunya sakit, ya Allah, mbok kula mawon sing sakit ora ibu kula. Enten. Bapaknya stroke misalnya. Bapaknya stroke, ibunya stroke. Sakit ibunya, anak-anaknya doa, ya Allah mbok aja ibu kula sing stroke, mbok kula mawon sing stroke. Enten. Ora bakal. Ibu ketika melihat ada anaknya yang meninggal, dia pasti akan berdoa, ya Allah, jangan cabut nyawa anak saya. Kalau perlu cabut nyawa saya saja. Kalau anak, gak ada. Cintanya ibu kepada anaknya, cintanya bapak kepada anaknya, niku tiada duanya. Maka dari itu jangan pernah melawan kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga di siang hari ini marilah saya akan mengijazahkan karena niki masih zaman kita memasuki patah virus kayak mengijazahkan yaitu Ratibul Haddad. Nampinipun Ratib al Haddad niku diwaos ketika ba'dal maghrib supaya tidak terkena daripada virus-virus ataupun penyakit-penyakit yang ada di dunia ini. Nampinipun Ratibul Haddad. Ratibul Haddad kula kenalin. Ratibul Haddad niku karanganipun Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad. Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad niki beliau niku termasuk wali yang sangat luar biasa. Bahkan para ulama di zaman beliau mereka mengatakan seandainya saja Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad niki sezaman dengan Imam Ghazali. Ngertos Imam Ghazali? Niscaya kitab Ihya-nya Imam Ghazali akan menukil nasihat daripada Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad. Imam Ghazali kitab Ihya niku kitab paling sahih setelah Al-Quran dan hadis. Niku kitab Ihya Ulumuddin karanganipun Imam Ghazali. Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad kata ulama, kalau sezaman dengan Imam Ghazali niscaya akan memberikan nasihat daripada Al Habib Abdullah di dalam kitab Ihya-nya tersebut.
Al-Habib Abdullah niki dari zaman ketika masih beliau kecil niku tidak bisa melihat. Oke, buta matanya. Cuman mata zahirnya akan tetapi mata batinnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu kali ada tamunya niku sing mboten percaya. Ah mosok wong buta kok iso ndelok ora bakal. Oke, masa ada orang buta kok bisa melihat? Saya enggak percaya. Mosok iki wali, rak percaya aku wali. Belum selesai dia kerentek di dalam hatinya, Al-Habib Abdullah niku ngilingkit yang tersebut. Mas, ketika itu duduk disandingkan diberikan kopi. Mas, hati-hati kalau minum kopi di cingkirnya jenengan niku enten lalatipun. Dia enggak ngelihat sama sekali. Al-Habib Abdullah sing boten saged ningali niku bisa melihat. Yang buta matanya bisa melihat. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad niki wali yang termasuk masuk derajat niku makom qutbiyah. Makom qutbiyah niku sederajat dengan pemimpin para wali. Satu kutub niku disebutkan oleh para ulama bisa bawahnya pemimpin daripada 100 wali. Niku makom qutbiyah. Niku Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad. Beliau punya karangan kitab yang sangat banyak sekali. Dan juga beliau mempunyai satu wirid yang namanya Ratibul Haddad. Pun ngertos Ratibul Haddad? Ibu-ibu pun ngertos? Yang belum tahu buka HP-nya di aplikasi cari Ratibul Haddad. Pasti ketemu. Jenengan waos supaya terhindar dawuhipun Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, barang siapa yang selalu membaca ratibku yaitu ratib al-Haddad, niscaya akan dijauhkan daripada virus corona. Maka dari itu hendaknya bagi kita supaya selamat daripada segala penyakit, waos niku ratibul Haddad. Waktunya kapan? Ba'dal maghrib niku paling khususnya. Kalau enggak bisa ba'dal maghrib ya terserah. Yang penting setiap hari maos ratibul Haddad. Karena waktu ma bainal maghrib wal isya niku mustajabud doa. Maka dari itu ajarkan kepada anak-anak kita supaya malam di ba'dal maghrib ilal isya niku jangan keluar rumah. Kita ngaji Quran bersama-sama di situ, keluarganya diajarkan ngaji Al-Quran. Kemudian setelah itu membaca ratibul Haddad. Saya ijazahkan kepada antum semua. Mobil itu. Dan juga mudah-mudahan daripada barokah Ratibul Haddad, juga mudah-mudahan barokah duduknya kita bersama-sama di siang hari ini, kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat zahir maupun batin, dan juga mudah-mudahan barokah dengan duduknya kita semua di sini. Mudah-mudahan penyakit-penyakit yang ada di Indonesia, virus-virus yang ada di Indonesia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan semua yang hadir di sini diberikan kesuksesan, anak didiknya daripada MTSNU diberikan kesuksesan, bisa belajar yang lebih tinggi lagi, diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, guru-gurunya diberikan kesehatan selalu, diberikan kekuatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mendidik anak didiknya, dan juga mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang halal, rezeki yang manfaat, dengan rezeki yang barakah. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma wa kama ataita sayyidina Ibrahim rushdahu fatina rushdana, wa kama ataita sayyidina Musa sulahu fatina sulana, wa kama ghafarta li nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dhunubahu faghfir lana dhunubana. Allahumma antal alim bi بنا فاغفرها وأنت العالم بعيوبنا فاسترها وأنت العالم بحاجاتنا فاقضها لا ترانا حيث نهيتنا ولا تفقدنا حيث أمرتنا أعزنا اللهم بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية واشغلنا بك عمن سواك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين بحق ربنا هب لنا من أزواجنا
أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هل يكرن لنا فيها صلاة إلا قضيتها وسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سر أسرار الفاتحة مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين kurang lebihnya saya mohon maaf billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh